manis-manis Tom Lembong. Hari ini kita akan membahas soal peristiwa yang minggu ini cukup mengagetkan publik, yaitu penangkapan Tom Lembong oleh Kejaksaan Agung. Sebagaimana kita ketahui, Tom Lembong merupakan mantan Menteri Perdagangan pada era Presiden Joko Widodo. Yang bersangkutan baru saja menggeparkan publik ketika ditangkap oleh pihak Kejaksaan Agung karena dugaan kasus impor gula. Menurut Kejaksaan Agung, Tom Lembong diduga merugikan negara kurang lebih 400 miliar terkait soal impor gula. Nah, cukup menarik kita bahas di sini adalah apakah penangkapan Tom Lembong ini murni penegakan hukum atau persoalan politik yang berbalut hukum. Karena hal tersebut menjadi perdebatan publik. Sebagaimana kita tahu, Tom Lembong merupakan salah satu tim sukses calon presiden Anies Baswedan pada pemilu 2024 kemarin. Beliau cukup vokal dalam mengkritik pemerintah dan merupakan salah satu orang yang pernah berada di lingkaran Presiden Jokowi dan kemudian keluar dan mengkritisi kebijakan Presiden Jokowi. Pihak Kejaksaan Agung mengatakan bahwa sedang mendalami peran dari Tom Lembong dalam kasus dugaan impor gula. Nah, emang bisa ya? Kita cari dulu motifnya, tapi duluan ditangkap. Menarik juga nih Kejaksaan Agung. Kami berharap semoga Kejaksaan Agung ini dalam persoalan Tom Lembong merupakan murni bentuk dalam penegakan hukum dan pemberantasan korupsi. Supaya tidak menjadi spekulasi publik bahwa ini merupakan upaya kriminalisasi. Tapi juga publik hari ini betul-betul melihat ada beberapa hal yang janggal. Pasalnya, pada era Kementerian Perdagangan dipimpin Tom Lembong, kuota impor gula hanya 5 ton. Tetapi menteri-menteri berikutnya mengizinkan impor gula lebih dari 10 ton ke atas. Sehingga memancing reaksi publik, kenapa menteri-menteri sebelumnya nggak diperiksa juga sama kejaksaan? Ayo kejaksaan, jangan salah pilih mangsa ya. Atau ini cuma pilih-pilih mangsa. Tapi kita nggak mau berspekulasi lah. Kita percayakan ini sebagai bentuk penegakan hukum. Nah, kita tidak bisa lepas bahwa kasus Tom Lembong ini bukan hanya persoalan hukum, tapi ada unsur politik juga yang menjadi diskursus di masyarakat. Proses pemeriksaan, terus juga pencarian pasal-pasal yang akan dikaitkan oleh Tom Lembong ini, semoga tidak menjadi dalam tanda kutip permainan hukum. Karena ingat, arahan Prabowo Subianto adalah tidak ada orang yang kebal hukum. Maka dari itu, lembaga penegak hukum seperti kejaksaan juga tidak boleh main-main dengan hukum. Kami berharap persoalan ini diproses setransparan mungkin. Apabila ditemukan kesalahan-kesalahan, jalankan proses sesuai dengan prosedurnya. Tetapi apabila tidak ada, jangan dicari-cari kesalahannya.
Itu sekian dari saya. Semoga bisa jadi pencerahan untuk kita semua. Terima kasih.